tadi menanyakan tentang Putri Zakiah ini menanyakan hubungan fungsional dan sistem seperti apa yang harus dibentuk untuk memenuhi syarat sebagai kawasan megapolitan. Mengapa di Indonesia belum ada konsep megapolitan? Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Bani Ginting bahwa konsep megapolitan itu apa, dia terdiri ini saya kira sudah dijawab. Kemudian fungsi dan sistem yang dibentuk, ini sudah disampaikan Bani bahwa fungsi dan sistem yang dibentuk untuk memenuhi syarat sebagai kawasan megapolitan di dalamnya yaitu fungsi tersebut menaikkan roda perekonomian dan kemudian membentuk sistem nodal yang ditandai dengan adanya pusat wilayah inti dan wilayah di sekitarnya. Jadi saya kira ini bisa dikatakan jawaban sudah ya, tetapi hubungan fungsional dan sistem ini yang ditanyakan saya kira bisa dijelaskan dengan di tempat kita di Indonesia. Ini pertanyaan Putri Zakiah tadi sebagian sudah dijawab oleh Bani, tapi sebagian juga belum bisa terjawab. Karena apa? Karena hubungan fungsional yang ditanyakan ini bisa dikatakan begini. Jadi seperti kita sekarang di Jakarta itu kan modal secara ilmiah, secara keilmuan kita mempelajari di DKI ini ada yang namanya sebagai bagian atau contoh dari zona nodal gitu ya. Sedangkan nodal ini sendiri tadi sudah dijelaskan ada satu core-nya, kemudian ada daerah-daerah yang perifer ya, daerah-daerah yang menjadi cabang-cabang, ada satu inti. Tetapi ini dari sisi ilmiah ya. Sedangkan untuk konsep megapolitan sendiri ini ada fungsional dan sistem. Sekarang kita lihat fungsional dan sistem dalam satu konsep kota yang besar. Misalnya kalau kita anggap Jabodetabek ini adalah suatu wilayah megapolitan misalnya ya. Bekasi penduduknya sudah di atas 1 juta misalnya. Tangerang sekitar 1 juta. Bogor, Depok juga sama misalnya. Nah, sekarang kita lihat apakah ada hubungan atau sistem yang menjalin satu wilayah tadi dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi gitu ya. Sekarang kalau dari sisi kewilayahan atau administratif tidak ya, tidak. Kenapa? Karena di Jakarta ada sistem pemerintahan tersendiri. Bekasi ada, Jawa Barat gitu ya. Bogor ikut Jawa Barat, kemudian Tangerang ikut Banten, gitu ya. Sehingga kalau tadi ditanyakan dianggap sebagai kenapa belum ada konsep megapolitan gitu ya. Secara fungsi itu bisa dikatakan memang belum gitu ya. Karena apa yang terjalin tadi masih separuh atau masih setengah-setengah ya. Oke, kemarin kita diskusikan pertemuan sebelumnya dari sisi plat nomor ada yang satu sistem terbentuk ya. Plat nomor B ini tidak hanya di DKI, tapi mungkin Bekasi, kemudian Bogor dan Banten ini juga plat B. Kemudian ada KRL, dia juga bisa dikatakan sistem ya atau fungsi gitu ya. Itu sudah bisa dikatakan sebagian sudah ada hubungan fungsionalnya ini. Tetapi kalau kemudian menjadi satu sistem yang menyeluruh, saya kira belum. Kenapa? Ya karena tadi pemerintahan ini masih terpisah-pisah, secara administrasi masih terpisah-pisah. Sehingga suatu bentuk fungsional dan sistem yang terlembaga, terinstitusi, ya, resmi dari pemerintah itu tidak ada. Ya, jadi masih bisa dikatakan oke, ada hubungannya sebagian, tetapi juga belum menyeluruh ya. Tadi disampaikan juga di Jagabaya ya kalau salah ya, itu mungkin juga ada. Tetapi kembali sistem yang menyeluruh ini, sistem atau fungsi yang menyeluruh ini belum terbentuk. Jadi oke, bisa dikatakan sebagian sudah ada konsepnya, tetapi belum sepenuhnya terjadi. Kemudian untuk pertanyaan mengenai pertanyaan berikutnya mengenai Andisya Awali ini, zona hijau ya, megapolitan. Kemudian pertanyaan kedua adalah zona hijau. Zona hijau saya kira ini sepakat tadi sudah dijelaskan, saya kira clear ya. Kemudian untuk pertanyaan Andisya yang
Nomor 3 ya, pertanyaan terakhir berkaitan dengan pengaruh atas perencanaan gitu ya, wilayah. Ya, wilayah ini kan berarti persepsinya adalah suatu daerah geografis gitu ya, wilayah geografis. Bagaimana kalau kemudian suatu wilayah itu belum tentu memiliki aktivitas ekonomi yang terpusat di wilayah itu sendiri karena luas gitu ya sebenarnya. Nah, ini pertanyaannya ini menarik gitu ya, dan sudah dijawab oleh Hesti bahwa pengaruh atas perencanaan suatu wilayah terhadap daerah yang tidak terpusat yaitu pembangunan diutamakan kepada daerah yang terpusat berdasarkan fungsi administrasi Pemda. Namun kemudian dapat berdampak kepada pembangunan jalan daerah sekitarnya agar kegiatan distribusi antar daerah bisa berjalan dengan baik. Jadi begini, kita definisi wilayah ya dengan daerah itu kan beda ya. Kemarin kalau wilayah itu ya kita tidak memisahkan suatu wilayah ini milik daerah mana atau daerah administratif mana gitu, tidak. Bisa saja wilayah secara misalnya vegetasi gitu ya, tanaman atau tumbuhan. Ada suatu hutan yang terletak di Taman Nasional, misalnya di Bukit Barisan gitu ya. Kalau kemudian Bukit Barisan ini sepanjang di Sumatera, mungkin wilayah sebagian besar ada di Provinsi Sumatera Barat. Tetapi tidak semua barat, mungkin dia berbatasan dengan Riau, dengan wilayah yang lain, dengan daerah yang lain. Nah, untuk keadaan seperti ini, tadi pertanyaan Andisa tadi, ini sangat relevan gitu ya. Bagaimana kalau kemudian daerah-daerah seperti ini perencanaannya bagaimana? Ya. Nah, kalau seperti itu, kita tadi di paparan teman-teman kalian yang di-share di YouTube tadi, itu kan disampaikan adanya namanya subnasional gitu ya, subnasional atau pemerintah nasional, kemudian ada pemerintah yang ada di bawahnya. Nah, kalau suatu wilayah ini ternyata tidak dapat diakomodasi oleh suatu daerah pemerintahan, kalau tadi saya contohkan di Taman Nasional di Bukit Barisan misalnya, ada hutan di situ, ternyata Provinsi Sumatera Barat ini nggak bisa mengendalikan wilayah itu karena dia lintas wilayah. Kalau seperti itu berarti pemerintah yang di atasnya lah yang harus mengkoordinasikan atau mengatasi wilayah-wilayah atau fungsi-fungsi tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kemudian ada suatu daerah, satu wilayah yang lintas daerah, maka pemerintah di atasnya yang menentukan atau mengkoordinasikan. Ya. Jadi kalau ada hutan tersebut ternyata di sepanjang Pulau Sumatera misalnya ada di 3 provinsi, maka pemerintah provinsi tersebut ya misalnya Sumatera Barat, Riau dengan Kepri misalnya saya juga nggak terlalu hafal gitu ya batas-batas geografisnya. Tetapi kondisi seperti itu tidak bisa kemudian sebagian di hutan dikoordinasikan oleh pemerintah Sumbar, sebagian lagi oleh Riau, sebagian lagi oleh Kepri. Tidak seperti itu. Tetapi hutan sebagai satu keseluruhan tadi perlu adanya penetapan dari Kementerian Kehutanan yang menyatakan bahwa wilayah hutan ini satu wilayah, kesatuan wilayah hutan di Sumatera ini adalah kewenangannya Kementerian Kehutanan. Sehingga Kementerian Kehutanan inilah yang kemudian mengkoordinasikan perencanaan wilayah tersebut. Sehingga pemerintah provinsi yang ada di sebagian dari hutan tersebut, dia harus tunduk dengan aturan di Kementerian Kehutanan tadi. Nah ini kalau di desentralisasi ya pelajaran otonomi daerah nanti kalian akan paham. Jadi ada wilayah-wilayah di kabupaten kota, kemudian akan dikoordinasikan di atasnya oleh provinsi, dikoordinasikan yang antar provinsi dikoordinasikan oleh wilayah yang lebih tinggi di atasnya. Jadi demikian ya. Jadi ini pertanyaan yang menarik dari Andisa awal ini tadi, saya kira pertanyaan yang menarik dan bagus untuk diperhatikan. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke materi hari ini. Materinya bisa dilihat di Google CR ya, saya sudah share. Kemudian saya ada juga materi lain. Nggak tahu adik-adik sudah punya
belum ya, yang tulisannya dari Iwan Kustiwan, pengertian dasar dan karakteristik kota atau perkotaan dan perencanaan. Itu seharusnya sudah di ini ya, sudah di share ya. Tapi saya share lagi deh, mungkin siapa tahu diperlukan di sini. Sebentar. Dokumen ekonomi wilayah perkotaan. Nah, kita masuk pertemuan kedua, materi yang kedua. Materi ini kita akan bicara sejarah kota, gitu ya, sejarah kota. Jadi saya akan share ya sejarah kota dan perencanaan kota. Nanti silahkan dipelajari ini ya, saya jelaskan, terutama yang akan presentasi minggu depan nanti silahkan diperhatikan, disusun. Saya kira presentasi teman-teman kalian yang share di YouTube tadi sudah bagus. Nanti untuk ke depan boleh seperti itu, artinya satu kelompok di-share di satu akun di YouTube. Tetapi kalau misalnya ada 3 orang mahasiswa yang akan share masing-masing, kemudian saya share bagian satu, nanti di akunnya satu, kemudian share mahasiswa yang kedua, share bagian 2 di akun kedua, mahasiswa ketiga share di bagian ketiga, akun ketiga juga boleh, silahkan. Atau kalian ketiga-tiganya share masing-masing di akun kalian masing-masing juga boleh. Ya, ini saya kira kan nanti membantu kalian tuh. Nanti kalau semester depan saya ngajar, saya akan bisa share materi kalian yang ada di akun. Itu banyak yang klik juga kan. Jadi lumayan tuh kalau bisa nanti siapa tahu bisa jadi YouTuber gitu ya. Jadi sekalian ya. Nah, saya lanjut. Sejarah kota dan perencanaan kota. Ya, poin-poin pentingnya adalah aspek historis dalam perkembangan kota, kemudian periodisasi sejarah, kemudian menurut Katanis, kemudian menurut Gallion dan Eisner, kemudian kota tradisional versus kota modern, perkembangan kota di Indonesia, dan perkembangan perencanaan kota di Indonesia. Ini periodisasi ini adalah berdasarkan para ahli. Jadi sebenarnya para ahli ini nanti akan mengkategorikan atau mengklasifikasikan perkembangan kota, gitu ya. Aspek historis dalam perkembangan kota, ya penting gitu ya. Kenapa? Karena kota ini juga berkaitan dengan perkembangan evolusi kehidupan manusia. Gitu ya. Kalau manusia itu awalnya hidupnya masih nomaden, masih berburu, masih berpindah-pindah, maka ya, dia juga belum mengenal namanya ekonomi, gitu ya, tukar menukar, gitu ya. Dia masih sendiri, kemudian kebutuhannya dia penuhi sendiri. Kemudian setelah itu ada mulai menetap, ada cocok tanam. Setelah itu mereka mulai merencanakan bentuk tempat mereka tinggal. Setelah mereka tinggal, nanti akan ada hubungan sosial ya dengan sesama masyarakat yang lain, dengan sesama orang manusia yang lain. Nah, pada saat dia sudah mulai bersosial ya, sosialisasi kehidupan dengan manusia yang lain, maka dia sudah mulai membentuk dasar-dasar yang namanya kota gitu ya. Atau dalam skema yang paling kecil sekali mungkin desa. Desa kan nanti berkembang membesar semakin besar menjadi suatu bentuk kota. Nah, pada tahap inilah ya mereka mulai merencanakan bentuk tempat tinggal. Ya, tempat tinggal saya tinggal di sini, kemudian desa ada manusia lain tinggal di beberapa jarak dari saya. Kemudian ada beberapa orang lagi yang ditinggal agak jauh dari tempat saya. Kemudian kita berkomunikasi, kemudian kita berinteraksi, kemudian terjadi saling tukar menukar kebutuhan gitu ya. Ada yang butuh garam, ada yang punya daging, ada yang punya beras, sehingga kemudian interaksi ya, kemudian terjadi tukar menukar proses ekonomi. Nah, nanti akan berkembang menjadi
kota. Nah, kenapa penting ya urgensi sejarah dalam perencanaan kota ini kenapa diperlukan? Karena perencanaan kota ini dimulai dari pertama kali masyarakat atau manusia menetap. Tadi saya sampaikan ya, dalam bentuk yang paling kecil dimulai dari rumah. Kemudian ada beberapa rumah, kemudian berinteraksi, ya. Interaksi ini bisa berupa fisik, ekonomi, sosial. Ya, nanti setelah sosial, suatu desa itu memerlukan pemimpin, maka sudah mulai mengenal politik gitu ya, dan seterusnya. Perencanaan kota bertujuan untuk menata kota lebih baik, ya. Tidak kemudian kalau sekarang kondisi sekarang sudah berjalan, dibongkar semula dari awal, kalibrasi dari awal, tidak seperti itu gitu ya. Tadi ada pertanyaan ya, mengenai zona hijau tadi, ya itu menjadi poin penting. Tetapi kalau kemudian suatu kota tidak ada zona hijaunya, tidak berarti kemudian harus dibongkar dari awal kota ini dipindah dan seterusnya. Gitu. Tapi bisa dimulai perbaikan-perbaikan itu boleh, gitu ya. Nah, periodisasi sejarah perkembangan kota, ya. Perkembangan kota ini sejarahnya tentu dari dulu gitu ya. Ini menurut Anthony Katanis, saya nggak tahu bacanya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dari sini Anthony Katanis ini membuat periodisasi sejarah perkembangan kota. Yang pertama, mulai dari peradaban awal Babilonia, kemudian Yunani, kemudian Romawi, abad pertengahan, revolusi industri, dan gerakan reformasi. Banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kota Babilonia paling awal ini merupakan pusat peradaban Mesopotamia, daerah subur di antara Sungai Tigris dan Eufrat. Ya, dulu diperintah oleh Raja Hammurabi dan Nebukadnezar. Kalau kita tahu kan dulu terkenal salah satu keajaiban dunia itu adalah Hanging Garden atau Taman Gantung gitu ya. Jadi ini Babilonia ini ada sekitar 600 atau 500 tahun sebelum Masehi itu sudah mengenal namanya Taman Bergantung. Ya. Struktur bangunannya juga terkenal ya. Ada Istar Gate, ada Babel Tower, ada Taman Gantung Babilonia dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu ini apakah benar seperti ini bentuknya, tetapi ini menunjukkan bahwa di zaman Babilonia itu pun sudah mengenal bentuk atau tata kota itu sendiri. Ya, ini contoh-contohnya ini adalah Istar, gerbang Istar, kemudian Taman Gantung Babilonia, kemudian ada tower gitu ya, ada menara gitu ya. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa Babilonia ini bisa dikatakan sebagai salah satu kalau menurut Katanis gitu ya, Katanis ini merupakan salah satu bentuk dasar kota yang paling awal. Ya, maka dia menggunakan periodisasi Babilonia ini sebagai periodisasi yang paling awal. Kemudian setelah Babilonia, maka dia mengenal Athena. Athena ini berarti ada di Yunani gitu ya. Dia sebagai tahapan berikutnya, ini rancangan kota ini sudah ada karakteristik ya. Karakteristiknya adalah lurus, sejajar, saling tegak, atau disebut grid city atau gridiron. Konsep ini disebut Hippodamian karena dibuat atau dirancang oleh Hippodamus. Ya, dia termasuk perencana kota. Nah, grid city itu artinya berarti dia modelnya nanti berjalur-jalur kotak-kotak, ada jalan, ada bangunan gitu ya. Kemudian ada beberapa bangunan terpenting di kota itu adalah contohnya adalah agora, kemudian ada stadium, gimnasium, teater, gedung pemerintahan, dan tempat pemukiman. Berarti konsep kota dari Athena ini sampai sekarang pun sudah berkembang sampai sekarang ya, hampir sama. Dasar-dasarnya itu pun sama ya, ada gimnasium, ada teater, tempat seni, gedung pemerintahan, olahraga, itu sudah ada sejak zaman dulu. Kota-kota modern seperti ini yang ada zaman sekarang ya, seperti New York dan Chicago ini mengikuti pola Hippodamus. Polanya apa? Pola grid city itu tadi, ada berbentuk grid gitu ya. Ini contoh-contoh bangunannya saya kira bisa dilewati. Nah, inilah contohnya gridiron
pattern atau of state in Chicago. Ini jalan-jalan di Chicago ini ternyata berbentuk gridiron. Diperhatikan, ini ada garis-garis lurus memanjang dari bawah ke atas ini jalan-jalannya gitu ya. Kemudian jalan-jalan tersebut dihubungkan lagi oleh jalan-jalan yang sifatnya melintang ya, melintang. Berarti kota ini berbentuk grid itu adalah seperti itu. Jalan dari bawah ke atas atau dari belakang ke depan, kemudian ada jalan-jalan yang melintang dari kiri ke kanan. Ini pola dasar yang dibuat oleh Hippodamus tadi. Sejak zaman tadi Athena ya, Yunani ya. Kemudian setelah itu berkembang, tahapan berikutnya adalah kota Romawi. Ini sama dipengaruhi oleh peradaban Yunani, masih menggunakan bentuk gridion yang tadi, yang grid tadi. Kemudian terdapat pusat kota, ya sudah mengenal pusat kota berupa forum. Ada kuil, ada sekolah, gedung pemerintahan. Gitu ya. Forum ini adalah pusat aktivitas, termasuk kegiatan debat dan politik. Ya, jadi untuk Romawi ini sudah dikenal selain berbentuk grid, tapi juga mengakomodasi yang namanya pusat kota, pusat interaksi di situ. Ada yang salah satunya adalah Romawi ini berbentuk forum tadi, gedung pemerintahan. Karena apa? Karena Romawi ini kan sudah mulai mengenal namanya, kalau kita dulu baca ada senat gitu ya. Senat berarti sudah mengenal demokrasi, sistem politik, sehingga ada pusat-pusat kota yang kemudian berkaitan dengan aktivitas demokrasi dan politik tadi. Ini bentuknya, gridnya masih sama ya. Grid bentuknya Pak garis-garis. Kemudian ada pusat kotanya. Ini bangunan-bangunan saya kira nggak masalah. Nah, setelah Romawi tumbang, ya Romawi runtuh, sampai dengan abad ke-14 perkembangan seni dan ilmu pengetahuan di Barat ini berkembang lambat. Ya, ini berarti teori-teori ini disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan dari Barat gitu ya. Kalau ilmuwan dari Asia ini beda lagi sebenarnya. Karena abad pertengahan ini, Renaissance ini kan kembali sekitar abad 14 sampai abad 17. Ya. Pada saat Romawi tumbang, di Eropa ini bisa dikatakan masuk dengan namanya Dark Age, ya, area atau masa kegelapan. Karena apa? Karena pusat peradaban ini pindah ke Asia, ke Arab gitu ya. Karena di Arab muncul agama Islam. Kemudian pusat kebudayaan, perkembangan ilmu dan ekonomi itu tertarik pindah ke Asia, dan ya Asia ya, Arab itu sebenarnya masuk ke Asia dan Afrika sebagian perbatasan. Nah, di Eropa sendiri kemudian lambat, tertinggal sampai kemudian mulai abad ke-14 itu mulai muncul masa Renaissance, masa lahir kembali. Gitu ya. Ini kalau kita kaitkan dengan politik sebenarnya, itu tadi di tahun 1100, 1200 itu kan kemudian terjadi perang salib ya antara Islam dengan apa sebenarnya bukan masa memang disebutkan sejarah itu Islam bukan kota Yerusalem. Kemudian kota Yerusalem ini diperebutkan sehingga saling blokade. Akhirnya salah satu yang saya pernah baca ini rempah-rempah yang dikuasai di pusat perdagangan itu di sekitar Turki ya, di kota Istanbul kalau tidak salah ya. Itu kan kemudian diblokade oleh kerajaan Turki Utsmani gitu ya, sehingga dari barat itu tidak bisa membeli rempah-rempah tadi, mahal sekali. Sehingga kemudian dari barat ini mereka mencoba mencari peruntungan, dan ada Columbus ya yang mencari Amerika gitu ya, mencari India karena mereka dengar bahwa India ini adalah pusat penjualan atau jual beli rempah-rempah. Kemudian ternyata mereka menemukan Amerika dan dianggap sebagai India gitu ya. Sehingga kemudian penduduk Amerika yang asli itu disebut Indian gitu kan.
Ini sebenarnya mereka karena salah sebut, karena yang dicari sebenarnya India. Ya. India ya, India dekat Pakistan sana itu kesalahannya. Tetapi poin utamanya adalah negara-negara Eropa itu memang karena diblokade tadi, akses terhadap rempah-rempah itu mereka mencari sendiri. Pada saat mereka mencari sendiri, kemudian timbullah koloni, timbullah penjajahan, gitu ya, sehingga menjajah mereka menghisap kekayaan dari negara-negara yang mereka okupasi, mereka jajah, sehingga kemudian negara-negara ini mulai punya sumber ekonomi yang bagus karena ya dari jajahan tadi, sehingga kemudian mulai lahir masa Renaissance ini, mulai sejahtera, mulai lahir pemikiran-pemikiran hebat di sisi ilmu pengetahuan maupun seni, gitu ya, sehingga negara-negara Eropa yang tadinya di area masa kegelapan mulai bangkit lagi. Nah, mulai bangkit lagi inilah kemudian berpengaruh terhadap perencanaan tata kotanya juga, ya. Nah, pada abad pertengahan, Renaissance ini, mereka sudah mulai memikirkan keindahan. Kalau di awal tadi, di zamannya Athena, Romawi, Babilonia, gitu ya, memang sudah mulai dipikirkan, tetapi masih berkaitan dengan fungsional. Nah, di sini mereka sudah mulai memikirkan bentuk yang simetri dan indah seni, gitu ya. Sehingga rakyat yang miskin mulai tersingkir. Pusat kota sejahtera ke daerah-daerah yang sejahtera, gitu ya. Kemudian abad pertengahan atau Renaissance ini contoh-contoh bangunannya ya seperti ini. Nah, semakin majunya di Barat, kemudian ditambah dengan adanya revolusi industri. Ya. Akibatnya pusat kota itu kemudian berubah menjadi kota yang orientasinya adalah orientasi industri dan tenaga kerja. Ya, sebelumnya tidak, ya sebelumnya nanti ada pendekatan sendiri. Tadi kan ada pendekatan politik, gitu ya, pendekatan ekonomi, ya, jual beli masyarakat, pasar. Tapi kemudian dengan adanya revolusi industri ini, maka ada peran pabrik, gitu ya, sehingga perkembangan kotanya juga orientasinya seperti itu. Sehingga ada juga di revolusi industri ini kan diciptakan kereta api, gitu ya, mulai dibangun kanal dan kereta api, sehingga masalah-masalah perkotaan mulai muncul, kepadatan kota, ya, ketidakteraturan tata kota, lingkungan rusak, kekurangan fasilitas, pergeseran penduduk perkotaan, gitu ya, dari daerah kota, dari daerah-daerah luar datang, gitu ya. Kalau di Amerika dulu ada penambang, kalau ada tambang mereka datang, gitu ya, termasuk di Indonesia, gitu ya, di Belitung itu kan ada tambang, ya mereka datang. Tapi begitu tambangnya sudah habis, mulai ditinggalkan. Kalau kemudian perencanaan kotanya tidak bagus, begitu tambang ini sudah habis, aktivitas ekonomi berhenti, ya kota tersebut akan jadi kota mati, gitu ya, jadi ghost town, kota hantu istilahnya. Kemudian setelah revolusi industri, maka ada gerakan reformasi. Ini sudah di abad 20 gitu ya. Sudah mulai mengenal hal-hal yang lebih maju lagi dari industri. Sudah mengenal kesehatan, gitu ya, mengenal peraturan penggunaan tanah atau zonasi. Ada tinggi bangunan yang harus dibatasi dan sebagainya. Ini kan berarti sudah mulai memikirkan hal-hal yang lebih penting dari sekedar industri atau perekonomian, gitu ya. Sehingga kemudian lebih maju lagi. Nah, gerakan reformasi salah satunya adalah konsep adanya Garden City, ya, kota taman, ini menawarkan solusi atas permasalahan di kota dan di desa. Ya, ada sebuah konsep kota, nanti kemudian ada perkotaan dan perdesaan. Ada urban dan suburban, ya, suburban. Jadi pusat kota dan kemudian ada pinggiran-pinggiran kota. Ini ada dikenalkan di gerakan reformasi ini. Saya kira lanjut, ini nanti silakan bisa baca sendiri. Nah, artinya apa? Artinya tadi dari menurut Katanis itu ada 6 tahapan yang penting ya dari Katanis itu, berarti yang perlu diperhatikan
di sini Babilonia, Yunani, Romawi, kemudian pertengahan revolusi industri dan gerakan reformasi. Ini menurut Katanis. Kemudian menurut Gallion dan Eisner ini lebih banyak lagi. Ya, zaman kuno, kemudian kota-kota di Mesir, ada kota-kota di Aegean, Beijing, kota klasik, kota abad pertengahan, neoklasik, zaman barok, dan kota modern. Nah, di sini Aegean ini tidak hanya melihat dari sisi di barat saja, gitu ya, tapi kemudian sudah mulai pendekatan di Beijing dan Lukang. Meskipun tadi di Katanis juga mempertimbangkan ya kalau di Babilonia ini kan sebenarnya masih di daerah Irak itu ya, sebenarnya ini dekatnya ASEAN juga. Tapi setelah itu kan sudah tertarik ke barat ya, Yunani, kemudian Romawi dan seterusnya. Nah, kota zaman kuno menurut Gallion dan Eisner ini adalah menyebar di lembah-lembah subur. Kerajaan muncul, berperang, kemudian runtuh. Kekayaan tanah, harta adalah milik raja dan keluarganya. Jadi kalau adik-adik ikuti perkembangan sejarah gitu ya. Kalau di menurut Arya gitu ya, suku sudah pernah dengar ras Arya gitu ya. Ras Arya itu dulu bangsa-bangsa yang ada di Eropa dan Hindia sebenarnya. Itu mereka menyatakan diri sebagai bangsa ksatria. Nah, ini ada kaitannya dengan periodisasi evolusi manusia tadi. Kalau kita tahu ada perkembangan berburu, pertama berburu dan meramu, ya, kemudian mulai mengenal namanya pertanian. Nah, zaman dahulu suatu kota bila dibangun berdasarkan pertanian saja, maka kota zaman dahulu ini rawan untuk diinvasi oleh daerah lain. Rawan diinvasi. Kenapa? Karena kota tersebut berarti punya sumber penghasilan makanan yang bagus, ya. Tetapi karena penduduknya adalah petani, mereka tidak punya kemampuan untuk membela diri. Sedangkan ada daerah-daerah lain yang spesialisasinya adalah spesialisasi ksatria, ya, perang, ahli perang. Ya, ini bangsa-bangsa Arya ini. Jadi bangsa-bangsa Arya itu dulu mereka spesialis untuk invasi. Ada daerah yang sumber pertaniannya bagus, punya sumber daya makanan bagus, mereka invasi. Kemudian dikuasai sumber makanannya, dikuasai setelah kira-kira habis, mereka akan invasi lagi daerah yang lain. Nah, kemudian seiring dengan keadaan seperti itu, akhirnya suatu kota akan berkembang. Selain produksi pertanian, dia akan juga memikirkan pertahanan. Dia akan dibangun di tidak hanya di lembah-lembah subur lagi, karena lembah-lembah subur tadi kan akan mengutamakan pertanian ya. Tapi setelah sering diserbu, maka kemudian muncul kerajaan, muncul upaya untuk mengamankan kota, ada temboknya dan sebagainya. Nah, kota-kota di Aegean, ini di Laut Aegea, ini raja, saya kira ini kita lewat saja ya, nggak masalah ya. Kemudian Beijing ini juga bentuknya, saya kira bentuknya ini mirip dengan gridiron gitu ya, ada garis-garis dan ada bangunan-bangunan di dalamnya. Kemudian Lukang ini di daerah Taiwan, ini saya kira juga bisa kita lanjut, saya silakan dibaca, nggak masalah. Nah, kota klasik dan kota abad pertengahan ya. Kalau kota klasik merujuk pada kota Athena Yunani ya. Berarti Yunani ini juga selain disinggung oleh Katanis gitu ya, juga oleh Gallion dan Eisner. Poin penting menurut Gallion dan Eisner ini adalah kota demokrasi gitu ya. Kemudian bentuknya gridiron. Sedangkan kota abad pertengahan di zaman Renaissance ini awalnya bangunan didominasi oleh gereja atau biara dan kastil penguasa. Nah, kastil inilah yang tadi saya sampaikan tadi. Kastil ini bentuknya benteng. Berarti dia mengakomodasi pendekatan perang tadinya kan, karena dia supaya menghindari serangan dari daerah lain, kota ini berbentuk benteng. Kemudian di neoklasik, zaman neoklasik, kota ini semakin maju,
ya. Kemudian karena tidak ada perubahan sistem persediaan air atau sanitasi, maka dia semakin maju, tapi sanitasinya berkurang, kurang bagus. Nah, zaman barok lebih maju lagi. Ya. Kemudian pasca revolusi industri, ini tadi sama juga ya, mirip. Kemudian kalau kita bandingkan menurut Gallion Eisner ini, kota modern versus kota tradisional. Bahwa berdasarkan perspektif historis, kota dapat dibedakan antara tradisional dan modern. Ini mengacu pada kompleksitas kota tersebut dalam tatanan fisik spasialnya. Ya, ada kota tradisional dan modern berdasarkan ruang, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ini saya kira bisa lanjut. Nah, sejarah kota dan perencanaan kota di Indonesia. Nah, ini di Indonesia sendiri ada periodisasinya gitu ya, menurut ahli. Kalau menurut Lombard, periodenya ada 4. Abad ke-3 sampai ke-9, kemudian periode abad 9 sampai 15, kemudian abad 15 sampai 17, dan periode abad 19 dan 20. Ya. Kalau periode pertama ini bisa ditunjukkan salah satunya peninggalan-peninggalan dari Prambanan, Borobudur gitu ya, Kerajaan Sriwijaya dan Medang. Meskipun dari peninggalan-peninggalan historisnya itu kan bukti-buktinya sudah nggak terlalu banyak gitu ya. Borobudur, Prambanan ini masih ada. Sriwijaya mungkin tinggal puing-puingnya saja gitu ya. Kemudian periode berikutnya ini Kediri, Singosari dan Majapahit. Ini peninggalan kota Majapahit masih ada ditemukan bekasnya gitu ya. Kalau pusat pemerintahannya di zaman itu dia berada di tepian sungai. Berarti tepian sungai ini tepian sungai besar gitu ya. Jadi dari laut kemudian masuk ke wilayah pusat kerajaan Majapahit ini bisa ditempuh menggunakan kapal-kapal yang masuk ke sungai tersebut gitu ya. Kemudian periode ketiga, ini abad ke-15 sampai ke-17, Majapahit runtuh. Kemudian datang penjajah ini ya, datang dari Eropa. Nah, ini kemudian ternyata berpengaruh terhadap bentuk-bentuk atau tata kota yang ada di Indonesia. Sehingga kota-kota itu pindah yang tadinya dari di dalam dan melalui pinggir sungai. Kemudian ada 2 macam. Yang terpengaruh oleh penjajah atau pendatang dari Eropa, ya pedagang-pedagang ini kemudian membentuk kota-kota di pinggir pantai. Ya, di Demak, Gresik, Jakarta, Banten, ini kan berada di sisi utara pantai Jawa, gitu ya. Ini dipengaruhi oleh pedagang dari Eropa. Sedangkan yang di Majapahit tadi, ya dari pantai ke dalam ada sungai, ya, sekarang bergeser lebih dalam lagi kerajaan ini. Kerajaan-kerajaan ini masuk ke sisi selatan Pulau Jawa, ya, Jogja, Kartasura, Surakarta ini berada di sisi selatan Pulau Jawa. Artinya apa? Artinya menjadi spesialisasi lebih ke agraris pertanian. Ya, sehingga kerajaan-kerajaan ini rata-rata ya, kalau yang pernah saya baca itu kekuatan angkatan lautnya gitu ya, kekuatan maritimnya itu tidak sebagus zaman Majapahit. Zaman Majapahit itu sudah bagus sekali gitu ya, itu berdasarkan sejarah itu bahkan sampai dikenal sampai di daerah Cina sana gitu ya, kapal-kapal dari Majapahit itu kapalnya besar. Tetapi setelah Mataram, ya, Kartasura, kemudian pecah Jogja, Surakarta ini mundur. Kenapa? Karena juga di sisi utara Jawa itu disaingi orang-orang Eropa, gitu ya, sehingga dominasi maritimnya itu berkurang. Nah, ini ternyata berpengaruh juga dengan bentuk kota yang dibuat. Sampai dengan kemudian periode yang keempat, abad 19 dan 20, kota-kota mulai dipengaruhi oleh Eropa. Ya, semakin banyak karena tadi sudah jadi koloni, gitu ya. Sebagai catatan, ini saya lanjut dulu ya. Ini menurut Sujarto, ya. Tadi kan menurut Lombard ya, periode 1, 2, 3, 4. Kalau menurut Sujarto, dia membedakan dengan masa pra-VOC, masa kolonial tahun 1950-an dan masa Repelita.
Kalau pra-VOC ini sebenarnya mirip juga tadi disampaikan bahwa bangunan-bangunan itu dibangun sebelum ada pengaruh dari Eropa. Ya, ini menggunakan konsep-konsep lama, yaitu Majapahit dan Mataram yang lama. Dibangun berdasarkan pertimbangan tradisional. Nah, nanti kita lihat berdasarkan Lombard maupun Sujarto, kota-kota seperti ini biasanya ya kalau di Jawa itu mudah sekali dilihat gitu ya. Nanti ada alun-alun gitu ya, ada alun-alun, ada lapangannya, kemudian ada pusat pemerintahannya atau pusat kerajaan, atau kalau dulu ya mungkin bupati, itu juga sama. Kemudian ada alun-alun, kemudian sebelah kiri ada masjid, pusat ibadah. Kemudian nanti sebelah kanan atau agak depan ada pusat ekonomi, pasarnya. Nah, ini pertimbangan tradisional sangat kentara, bisa dilihat di situ. Ini pada masa pra-VOC yang kemudian berkembang sampai sekarang pun masih ada peninggalan-peninggalannya ya. Contoh-contohnya kota-kota di Jawa ini banyak yang seperti itu ya. Tadi dari Jogja, Surakarta, dan beberapa daerah yang lain. Nah, pada masa kolonial beda lagi gitu ya. Beda lagi. Revolusi industri ini membuat bahan baku kota yang dibangun pun berbeda. Ambil contoh kota Jakarta. Ya. Jakarta di zaman dulu dikenal sebagai Batavia, gitu ya, karena yang membangun Belanda, gitu ya. VOC kemudian dilanjutkan pemerintah kolonial Belanda. Nah, VOC zaman dulu membangun Jakarta murni sebagai tempat perdagangan, gitu ya. Dia menggunakan aspeknya sih karena kebutuhan praktis saja. Awalnya mereka mendarat di Banten, ya, membangun pusat dagang di Banten di daerah Pelabuhan Karangantu, ya, di Kerajaan Banten sana. Kemudian setelah itu karena ada permasalahan, akhirnya mereka pindah ke sebelah timur di Jakarta, bangun Batavia di situ. Nah, Batavia pada 1600, 1700-an itu terkenal sanitasi sangat buruk. Sangat buruk. Orang-orang banyak yang tinggal di sana kemudian dianggap sebagai kota yang mematikan. Jadi penduduk dari Eropa itu kalau masuk ke Jakarta itu banyak yang sakit. Mereka belum mengidentifikasi ini sakit apa, itu tidak teridentifikasi. Mereka hanya menganggap sebagai hawa buruk gitu ya. Mungkin ya karena sanitasinya jelek gitu ya, bisa juga mungkin ada malaria gitu ya karena di pantai dan seterusnya, sehingga ini tata kotanya masih kurang bagus gitu ya. Tapi kemudian setelah masa ini 1900-an gitu ya, itu sudah dibangun bagus. Pemerintah kolonial Belanda ini sudah mulai menata kota Jakarta. Nah, menurut Sujarto tahun 1950-an ini masa transisi kemerdekaan ini dipengaruhi dengan jumlah penduduk gitu ya. Saya kira nanti bisa dibaca. Lanjut ke masa realita. Nah, menurut Ali Syahbana, ini saya kira juga mirip periodisasinya ya, dari masa VOC, urbanisasi, masa perbaikan lingkungan, masa bencana ini dikenal pada mulai tahun 1960 sampai 1970-an. Sehingga termasuk ada planologi di ITB. Nah, kenapa adik-adik sekalian di STAN ini perlu belajar juga mengenai tata kota planologi ini, karena ini berkaitan dengan penilaian gitu ya. Ya, ini kemudian relevannya di sini. Demikian materi saya yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan untuk detailnya silahkan dibaca gitu ya. Jadi poin pentingnya adalah bahwa sejarah kota ada beberapa ahli yang memperiodisasinya, membuat periodisasi sendiri. Sejarah kota itu penting terhadap perkembangan kota itu sendiri. Ada kota-kota yang muncul baru, ya, kalau di Indonesia muncul baru di zaman penjajahan, ada juga kota-kota yang muncul lama, gitu ya. Ada kota-kota yang dikembangkan sejak zaman sebelum kolonial, ya, seperti kota di Jogja, di Surakarta, gitu ya. Beberapa kota-kota misalnya di Surabaya, gitu ya, itu sama. Tetapi ada juga kota-kota yang dibangun oleh penjajah, gitu ya, oleh Belanda ataupun VOC. Contohnya
Ya, contoh-contoh kota-kota di sisi utara Jawa. Contohnya DKI, Jakarta, kemudian Semarang. Ya. Walaupun Semarang sebenarnya sudah dikembangkan sebelum ada Belanda, tetapi berdominasi oleh Belanda. Demikian saya kira materi dari saya. Ada pertanyaan atau diskusi, monggo silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Izin bertanya. Tadi pada slide 3 itu mengenai masa gerakan reformasi dijelaskan bahwa ada konsep Garden City yang menawarkan solusi masalah kota dan desa, Pak. Nah, tapi nggak secara spesifik dijelaskan bagaimana realisasinya di dalam perkembangannya itu, Pak. Lalu bagaimana sih solusi tersebut bisa diterapkan dengan efektif? Terus apakah konsep tersebut dapat dilaksanakan secara realistis, Pak? Untuk Nanti ya, Bapak tadi ya. Slide 23. Oke. Nah, jadi oke ya, terima kasih. Jadi ini gerakan reformasi ini kalau menurut Katanes gitu ya, ini merupakan periodisasi paling akhir. Konsep Garden City ini menawarkan permasalahan di kota dan desa. Ini untuk membuat perkotaan yang berbentuk lingkaran Katanes gitu ya, dengan pusat sisi untuk permukiman dan sisi luar untuk industri. Pedesaan berada di luar perkotaan untuk pertanian, peternakan, dan welfare service. Nah, sebenarnya kalau kemudian di Indonesia, ya ini berkaitan dengan tadi perkembangan kota menurut sejarah gitu ya. Kita akan tahu ada kota sejarah dan kota modern. Ya, kota sejarah dan kota modern. Nah, artinya konsep gerakan reformasi ini atau konsep Garden City ini dia mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan kota yang sudah berkembang tadi, sudah maju. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, kota-kota ini kan ada banyak permasalahan ya, ada masalah sanitasi, masalah ya macam-macam lah gitu ya. Seperti kalau di Jakarta ada masalah sanitasi. Dulu Belanda itu ada permasalahan kesehatan di kota Jakarta ya, kota tua Jakarta. Nah, sehingga kemudian muncul upaya reformasi. Ini saya contohkan di Jakarta saja ya. Permasalahan di kota Jakarta. Zaman dulu Jakarta ini pusatnya di daerah kota tua, daerah kota pantai utara, sisi utara kota Jakarta. Jadi zamannya VOC dulu, zamannya pemerintah Belanda awal-awal, Jakarta itu ya hanya di sekitar kota tua Jakarta saja. Bahkan di daerah Cornelis gitu ya, Jatinegara itu sudah masuk remote, masuk daerah luar kota Jakarta. Sehingga Jakarta ini, pemerintah Batavia ini kemudian mencoba membuat pusat atau menggeser kota agak ke sisi selatan. Ya, sisi selatan. Sehingga pusat pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal ini ada di sekitar Monas, sekarang Istana Negara itu. Gitu ya. Jadi pusat kotanya kemudian bergeser ke selatan. Nah, tetapi kalau menurut Katanis ini, konsep Garden City ini, dia berbentuk lingkaran. Berarti kalau berbentuk lingkaran, misalnya pusat kotanya itu adalah di Monas, maka daerah-daerah kota maupun desa maupun kota dan desa ini mengelilingi Monas tadi. Kota dan desa ini jadi sisi barat misalnya nanti Jakarta Barat ini ada perumahan, ya, ada drainase dan sebagainya itu perlu dibangun dengan baik. Karena pusat perkotaan tadi perlu di Garden ini kan taman gitu ya. Berarti konsepnya tidak hanya kota dari sisi fungsi saja, tetapi perlu dari sisi estetik juga gitu ya. Sehingga kemudian pusat kotanya di Monas, kemudian mengelilingi Monas dalam radius tertentu, itu ada perkembangan kota
ada perkembangan termasuk di dalamnya nanti ada tanaman, ada drainase yang bagus, ada apa ini apa suasana kondisi udara dan oksigen yang baik bagi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini salah satu solusi yang ditawarkan oleh Katanis. Ya, kota-kota seperti ini saya kalau di Indonesia mungkin saya yang murni kemudian berbentuk konsep Garden City ini sepertinya mungkin belum lihat gitu ya. Ini kan berarti kota yang benar-benar baru. Kalau adik-adik mau nanti coba lihat, ini sebenarnya konsepnya ada yang dibuat rencana Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Ini kan sempat dibuat ya. Kemarin coba adik-adik lihat itu konsep apa yang mau dibangun. Ini sebenarnya mengakomodasi ini Garden City ini gitu ya. Jadi dia ada taman di pusat kotanya, kemudian ada tempat perkantoran, ada tempat tinggal dan sebagainya. Ini membuat suatu sistem kota yang komprehensif. Ini salah satu contoh gitu ya. Tapi kalau kemudian yang persis di Indonesia persis seperti yang ada di mode gerakan reformasi ini, saya kira saya belum lihat. Gitu ya. Oke, ada ya, saya sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke. Sama juga terkait oleh Katanis tadi, Pak, di pembangunan periode abad pertengahan, kan tadi dijelaskan bahwa abad pertengahan ini lebih mementingkan kemegahannya gitu ya, Pak. Jadi lebih mementingkan estetiknya. Nah, bagaimana jika di Indonesia ini bisa menerapkan sekaligus gitu Pak, antara estetik dan fungsionalnya, tidak hanya dari sisi fungsionalnya saja gitu Pak. Kan selama ini yang terjadi di Indonesia seperti di kota besar metropolitan Jakarta, oke, dari segi estetiknya mungkin lebih bagus, tapi lebih banyak masyarakat yang terpinggirkan. Nah, apakah ada solusi gitu Pak? Jadi Jakarta juga tetap bagus dari segi estetikanya dan juga dari segi fungsionalnya gitu Pak. Tidak hanya memperhatikan segi estetikanya saja. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya, Bro ya. Jadi tadi disebutkan di abad pertengahan atau Renaissance ini lahir kembali gitu ya pemikiran-pemikiran hebat gitu ya, di mana sisi pengetahuan dan seni itu mulai muncul kembali. Nah, berarti pemikiran-pemikiran untuk tata kota, desain-desain kota ini juga mengakomodasi seni gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ada di Indonesia di tempat kita gitu ya, ini konsep pembangunan kota ini sendiri, saya kira ini masih bisa diperdebatkan gitu ya apa yang saya sampaikan. Tetapi yang saya lihat ini untuk penggunaan seni ini masih belum gitu ya. Kenapa belum? Karena Indonesia ini kan kita menjadi koloni pemerintah Belanda ini kan cukup lama gitu ya, cukup lama. Sehingga pembangunan kota ini pun juga mengikuti apa yang sudah berjalan. Ya, kalau kemudian berdasarkan sejarah yang saya baca gitu ya. Tadi saya sampaikan untuk DKI misalnya, Jakarta itu sekitar tahun 1700-an menjadi kota yang mematikan, kota tua itu. Kemudian sekitar tahun 1900 sudah mulai diperbaiki oleh Belanda. Sehingga pada tahun 1900-an itu kalau kemudian ada catatan-catatan orang-orang asing, orang barat non Belanda yang datang ke ke Jakarta, ini mereka sangat mengagumi bentuk arsitek tata kota di Jakarta itu sendiri. Ya, ada drainasenya bagus, ada pasar baru itu drainasenya bagus, kemudian perkembangan kotanya juga bagus, suasananya juga masih sejuk gitu ya. Perkembangan kota itu berkembang dengan baik ya, meluas gitu ya, dari kota tua kemudian ke selatan ya, sampai ke Jatinegara, bahkan waktu itu Raffles itu sampai bangun Bogor, Kebun Raya Bogor itu sebagai tempat untuk perluasan dari Jakarta gitu ya, untuk tempat industri dan sebagainya. Nah,
Artinya apa? Artinya pemerintah dari Belanda pun sebenarnya sudah punya konsep sendiri. Tetapi kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 45 ini kan sampai tahun 60-an ini kan revolusi fisik gitu ya. Revolusi fisik ini kan akhirnya yang diutamakan adalah pembangunan manusia dulu. Nah, jadi selama lag tahun 45 sampai dengan tahun 65-an ya. Ini Indonesia ini kan masih berjuang. Kemudian timbul masalah pendudukan macam-macam lah gitu ya. Masalah macam-macam. Sehingga proses pembangunan kota di Jakarta ini menurut saya ada lag di situ. Kemudian baru setelah mulai Orde Baru dikenal rencana pembangunan, ya tadi saya sampaikan ada planologi tahun 60 sampai 70-an tadi. Ini sudah mulai settle perencanaan, ada ilmu tata kotanya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pertanyaan guru tadi, permasalahan manusia, tempat tinggal, sanitasi, higienis dan sebagainya di kota-kota di Indonesia ini sudah mulai muncul sejak Indonesia merdeka tahun 45. Tetapi pemikiran untuk mengatasi masalah ini baru muncul mulai tahun 60-an sampai 70-an. Ada lag, ada jeda di situ. Sehingga apa? Sehingga ada ketidakseimbangan gitu ya, tuntutan kebutuhan masyarakat yang sudah maju atau sudah berjalan 20 tahun lebih awal, tetapi pemikiran kota ini baru muncul belakangan. Nah, sehingga yang bisa dilakukan ini adalah mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan membangun kota dari awal lagi gitu ya, bukan kalibrasi dari ulang, tetapi kemudian yang sudah berjalan diatasi dengan ilmu-ilmu yang ada. Sehingga ada kewajiban pemerintah ya, tadi kan ada rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kota, rencana tata ruang kabupaten dan sebagainya. Sebenarnya salah satunya adalah upaya untuk mengatasi hal itu. Tetapi ini tidak kemudian tadi hancurkan, bangun dari awal, tidak. Tetapi kemudian masalah-masalah yang sudah ada mencoba diatasi dengan sistem yang berjalan. Sehingga kalau kemudian ada seni, nah ini menurut saya tantangannya ya belum ada, mungkin desainnya sudah memasukkan seni, tetapi saya kira masih di belakang gitu, karena yang menjadi tuntutan adalah menyelesaikan permasalahan. Demikian ya. Makasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini saya kira waktunya sudah mau habis. Ya, saya kira saya bisa akhiri, adik-adik sekalian. Saya kira pola belajar kita seperti ini ya, adik-adik ya. Jadi saya tetap akan mengupayakan dengan adanya video call, Zoom dengan adik-adik sekalian. Tetapi saya usahakan supaya tidak terlalu panjang, supaya nggak berat buat adik-adik sekalian, ya paling nggak seminggu 1 jam saja. Sedangkan untuk tugas diskusi itu diselesaikan melalui WhatsApp dan seperti tadi ya, YouTube ya, silakan nanti di-share di YouTube, bisa di grup kita untuk didiskusikan, kemudian baru saya berikan materi. Demikian, terima kasih. Saya kira saya bisa akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.